Ada masa di dalam hidup di mana keheningan bukan lagi sekedar keadaan tapi menjadi ruang kontemplasi. Sebuah jeda yang mengajarkan kita tentang hakikat keberadaan, tentang bagaimana sendiri bukanlah kehilangan, melainkan bentuk paling jujur dari keberadaan manusia itu sendiri. Dan di titik itu, aku paham bahwa ketenangan tidak selalu lahir dari kebersamaan, melainkan dari kemampuan untuk berdamai dengan diri yang paling sunyi. Sendiri itu bukan sekedar tak ada siapa-siapa, tapi sendiri adalah ruang kecil tempat kita menatap cermin kehidupan, menelanjangi diri dari segala peran dan topeng. Di sana, kita tak lagi bicara dengan suara, tapi dengan kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang seberapa ramai kita dijemput dunia, melainkan seberapa tenang kita bisa berdiri di tengah kehampaan dan tetap tahu arah pulang. Aku sering berpikir, manusia itu makhluk yang aneh. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mencari sesuatu, yaitu cinta, pengakuan, kebahagiaan, dan makna. Tapi semakin dicari, semakin jauh ia bersembunyi. Sampai akhirnya kita berhenti dan menyadari makna itu bukan sesuatu yang ditemukan di luar, tapi sesuatu yang tumbuh dari dalam. Bukan soal memiliki, tapi mengerti. Bukan soal siapa yang tinggal, tapi siapa yang tetap. Dan dulu aku ngira bahagia itu ada di tengah orang lain, di mata yang menatap, di pelukan yang hangat, di suara yang menenangkan. Tapi ternyata kebahagiaan sejati lebih sunyi dari itu. Ia muncul di saat kita mampu berdamai dengan segala yang tidak kita mengerti, ketika kita berhenti memaksa dunia untuk berjalan sesuai rencana kita, dan mulai menerima bahwa setiap kehilangan juga adalah bentuk kasih sayang dari semesta. Cara alam untuk mengembalikan kita kepada diri kita yang utuh. Kesepian dalam pandangan dunia sering dianggap penyakit, padahal mungkin ia adalah guru tertua dalam kehidupan. Ia tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk memperkenalkan bahwa di balik semua suara ada jiwa yang menunggu untuk diajak bicara. Bahwa di antara bisingnya dunia ada diam yang lebih nyaring daripada kata-kata. Dan di dalam diam itu kita menemukan hal yang paling sulit, yaitu diri sendiri. Sepi itu bukan kehampaan, tapi wadah bagi kesadaran. Tanpa sepi, manusia tak pernah belajar mendengar. Dan tanpa mendengar, kita tak akan pernah mengerti makna cukup. Ketenangan bukanlah hasil dari keadaan yang sempurna, melainkan dari hati yang tak lagi menuntut kesempurnaan. Disitulah letak kedewasaan sejati, bukan pada kemampuan menaklukkan dunia, tapi pada kemampuan menaklukkan diri sendiri. Aku belajar bahwa setiap kehilangan adalah pengingat bahwa kita tidak memiliki apapun selain waktu, dan waktu itu pun bukan milik kita. Semua yang datang akan pergi, dan semua yang pergi meninggalkan jejak. Bukan untuk disesali, tapi untuk disadari bahwa hidup bukan tentang keabadian, melainkan tentang bagaimana kita hadir sepenuhnya di setiap detiknya. Suatu malam, sambil menatap langit, aku sadar sesuatu. Bintang yang jatuh itu
tampak kecil bukan karena ia lemah, tapi karena jarak pandang kita yang terbatas. Mungkin begitu juga dengan makna hidup. Kadang ia tampak kecil, remeh, bahkan tak berarti, padahal ia selalu bersinar. Kita saja yang belum belajar melihatnya dengan benar. Dan mungkin itulah seni hidup, menemukan cahaya dalam kegelapan. Bukan dengan menyalakan lentera, tapi dengan membuka mata batin yang tertutup oleh harapan-harapan palsu. Seorang filsuf pernah berkata, iya, dia pernah berkata seperti ini. Ia yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir segala cara untuk hidup. Dan sejak saat itu, aku berhenti mencari alasan besar untuk bahagia, karena ternyata alasan itu sudah ada dalam napas yang masih berhembus, dalam detak yang masih berdetak, dalam kesadaran bahwa aku masih di sini, masih mampu merasa, masih mampu mencintai, bahkan dalam diam. Maka kini, ketika dunia terasa sunyi, aku tak lagi takut. Aku tahu sunyi bukan musuh, ia hanyalah cermin yang jujur, tempat aku bisa melihat wajahku sendiri tanpa bias, tanpa topeng. Dan di sanalah aku menemukan kedamaian, bukan yang gemuruh, tapi yang hening, bukan yang bersinar terang, tapi yang menyala lembut dari dalam. Sendiri itu memang tenang, tapi kali ini aku tahu, tenang bukan berarti sepi. Tenang adalah bentuk tertinggi dari cinta. Cinta pada hidup yang fana, cinta pada diri yang rapuh, dan cinta pada segala hal yang pernah datang, pernah tinggal, lalu pergi. Tapi meninggalkan pengertian paling dalam, bahwa semua yang sementara pun bisa menjadi abadi jika kita mampu menerimanya dengan penuh kesadaran.